Anies menyinggung soal keberadaan mafia yang merajalela di era pemerintahan Presiden Jokowi. Anies juga mengkritik keras penegakan hukum yang hanya tegas ke lawan politik pemerintah. Secara terbuka, Anies juga menyebut soal kriteria pemimpin berani yang pernah dicetuskan Presiden Jokowi. Apakah Anies Baswedan mulai melawan? Konflik politik Jokowi dengan Anies Baswedan tak terbantahkan. Tapi dia tampil sebagai Anies yang dicanangkan sebagai calon presiden. Dengan kata lain, dia adalah calon presiden dari koalisi yang berada di luar pemerintah. Oleh karena itu wajar apabila dia hadirkan kengerian-kengerian, penilaian-penilaian bahwa ada sesuatu, bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Begitu sebenarnya narasi yang ingin dibangun. Mengapa dia usung tema seperti itu? Karena koalisi ini dicap sebagai antitesisnya Joko Widodo. Terbaca dengan jelas oleh publik bahwa tindakan-tindakan beliau itu, Presiden Pak Joko Widodo itu betul-betul memberi signal akan pemilu yang tidak netral, tidak bebas, tidak fair gitu. Nah, mengenai cara menjaga kelangsungan pembangunan, menurut saya mudah sekali dengan kebijakan, dengan regulasi, dengan menempatkan birokrat yang profesional. Tapi yang lebih penting adalah dengan program yang masuk akal, yang secara jangka panjang memang justified begitu ya, secara resources memang memungkinkan, dan secara teknik, secara keilmuan memang masuk akal. Jadi apabila programnya baik-baik saja, sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran sama sekali untuk tidak berlanjut. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun. Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap, bagi semua yang pernah melakukan pendakian gunung, di malam hari pada saat mendaki jalannya naik, kita belum tentu tahu ujungnya di mana, tapi kita tahu bahwa hanya jalan mendaki yang mengantarkan ke puncak-puncak baru. Dan Nasdem memilih untuk mengambil jalan mendaki. Saya mendapatkan kehormatan untuk bisa berjalan bersama dalam perjalanan mendaki yang mungkin terjal, yang mungkin belum ada peta rutenya, tapi perjalanan ini adalah perjalanan yang akan dicatat oleh sejarah di Republik Indonesia. Asumsikan bahwa dari keseluruhan wacana dari awal sampai akhir pidato saya lihat ada dua tema utama. Yang pertama, bahwa negeri ini penuh dengan mafia. Yang kedua, negeri ini penuh dengan ketidaksetaraan. Nah, sekarang tinggal persoalannya, apakah peluru yang digunakan oleh Anies Baswedan sebagai calon presiden dari koalisi perubahan ini akan mengena atau tidak? Ini akan bergantung gitu ya, sebab sebuah pidato politik yang diusung oleh seorang bakal calon, maka parameter penilaiannya bukan lagi pada substansi benar atau salah, tetapi lebih kepada apakah ini tepat atau tidak dalam penilaian segmen yang dibidik gitu ya. Sebab kalau kita melihat konteksnya ini berbeda, tone-nya berbeda dengan pidato yang dia sampaikan pada 7 Mei. Meskipun ini kan penyelenggaranya sama, hanya bedanya 7 Mei itu hadir di depan pimpinan partai politik, lebih formal, menggunakan jas berdasi dan dengan tone yang sangat keras menurut saya, dengan narasi yang lebih runtut dan tertata rapi. Temanya jelas, judulnya jelas.
hari ini justru menurut saya agak longgar Oke. dan tune-nya agak turun. Jadi meskipun nadanya mirip, tetapi tune-nya saya menilai justru ada penurunan. Dari sisi formalitas menjadi lebih informal. Oke. Dari sisi retorika ini lebih banyak dialognya dan menampilkan fakta-fakta yang dia temukan secara esoterik. Apa fakta esoterik itu? Fakta yang dia jumpai karena dia Di lapangan katakan, ya. Oke. bulan kemarin saya melakukan tirakat, lawatan sendirian tanpa kamera, tanpa apa-apa. Kalau sudah klaimnya begini, maka tidak ada orang yang bisa membantah ini salah, ini benar, karena yang mengalami dia sendiri. Ya, itu poin kedua. Poin ketiga, saya harus mengatakan bahwa dia sedang menemukan dan mencari apa sebenarnya hal yang akan dia kontestasikan. Jelas dia katakan, kita akan datang dan sambut siapapun lawan kita, sebab kita akan membawa pengalaman, rekam jejak, dan gagasan yang bisa disandingkan dan dibandingkan. Nah, kalau saya baca dari apa yang dia katakan, sesungguhnya dia sedang menghadirkan sebuah narasi yang bisa dibandingkan. Setidak-tidaknya bisa dibandingkan. Dibandingkan dengan siapa? Tentu saja dibandingkan dengan calon yang akan diusung oleh kelompok sama atau kelompok koalisi yang lain. Begitu Nana. Prof Karim menarik. Di antara kedua tokoh ini terjadi perbedaan pendapat, persaingan, bahkan pertentangan dalam kebijakan maupun keputusan politik. Hal itu biasa dalam politik praktis, untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan. Politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Biasanya bermula dari kontroversi-kontroversi yang berujung menjadi suatu konflik politik yang tidak bisa dihindari, kata Ginting dikutip. Karena ini konflik elit politik, muaranya adalah persaingan dalam mendapatkan kekuasaan negara, seperti jabatan presiden, sambungnya. Ginting menjelaskan, pertemuan antara anak dari mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, yakni Puan Maharani, dan anak dari mantan Presiden SBY, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, merupakan upaya melakukan konsensus politik. Sebab komunikasi politik antara kedua mantan presiden itu bisa dianggap dingin. Tidak ada komunikasi interpersonal di antara SBY dengan Megawati. Mimpi SBY, diamnya Megawati, dan harapan Jokowi masuk dalam kategori komunikasi intrapersonal. Jadi seperti komunikasi dengan dirinya sendiri. Melakukan perenungan dan intinya sedang melakukan imajinasi politik, demikian Ginting. Konflik politik antara Presiden Joko Widodo dengan bakal calon presiden, baca pres, Anies Baswedan sepertinya sudah tidak terbatas.